Menetas. Tidak ada yang tidak mungkin, selalu ada jalan kemanapun. Dan jika kita memiliki keinginan, berarti kita memiliki kekayaan. Hampir tiada alasan untuk mengatakan sesuatu itu mustahil. Sepulang dari Islandia, kami mulai mempersiapkan para siswa. Target kami sudah pasti, yaitu medal emas di IPHO 30 di Padua, Italia. Waktu training ditambah menjadi setahun penuh. Mestakung terjadi. Ketika kami menetapkan sasaran dan mulai melangkah ke arah itu, maka semesta akan mendukung kita. Mestakung pertama terjadi ketika dalam TOEFI 1999 kami menemukan satu anak yang sangat berbakat, Made Agus Irawan, dari sebuah desa di Bangli, Bali. Agus, anak seorang pemahat, dia sangat rajin dan cerdas. Soal-soal sulit pun dapat dikerjakannya dengan baik. Kami melihat dirinya punya potensi untuk menjadi juara. Agus sebenarnya termasuk dalam 5 besar TOEFI tahun 1998, namun karena tahun 1998 kami hanya memberangkatkan 3 siswa, Agus terpaksa disimpan untuk tahun 1999. Mestakung kedua adalah terjunnya para alumni untuk ikut melatih dan menjadi co-leader dalam TOEFI. Keterlibatan para alumni sangatlah penting karena mereka tahu bagaimana situasi Olimpiade. Pengalaman mereka menjadi contoh yang bagus sekali bagi para peserta yang akan bertanding. Bagi kami pun, pengalaman ini dapat menjadi bagian strategi untuk meraih sukses di Olimpiade Fisika saat itu. Mestakung lainnya juga terjadi dalam hal pendanaan. Kami bisa memperoleh sejumlah dana yang dibutuhkan dengan jumlah tepat, baik untuk pembinaan maupun untuk keberangkatan. Pak Joko, seorang yang saya hormati, pernah bercerita kalau kita menginginkan sesuatu, bayangkanlah, lalu gambarkan impian tersebut di pikiran kita sedetail mungkin, ucapkan berulang-ulang dalam doa, maka kita akan mendapatkannya. Apa yang diucapkan Pak Joko adalah konsep Mestakung. Ketika kita menginginkan sesuatu atau mempunyai target tertentu, kita harus membuatnya sejelas mungkin, harus terus mengucapkannya secara berulang-ulang agar target ini masuk dalam alam bawah sadar kita. Ketika sudah di alam bawah sadar, kita akan termotivasi untuk melakukan sesuatu. Saat itulah ketika kita bertindak, maka tindakan kita mempengaruhi sekeliling kita semesta. Semesta yang terpengaruh oleh sikap dan pikiran kita yang begitu ngotot akan terseret untuk mendukungnya. Lalu terjadilah Mestakung. Tahun 1994, Bung Karno, salah satu pilar pendiri negara kita, pernah berpidato demikian, Indonesia merdeka, pasti. Sama seperti matahari, tidak ada yang dapat menahan lajunya, demikian juga kemerdekaan Indonesia, pasti. Bung Karno yang mempunyai tujuan yang jelas, yaitu kemerdekaan Indonesia, beliau terus mengatakan ini kepada siapa saja. Beliau tidak hanya bicara tetapi juga bertindak, mempersiapkan segala yang diperlukan untuk kemerdekaan Indonesia. Antusiasme Bung Karno ini menular ke segenap rakyat Indonesia, menciptakan suatu kondisi kritis. Disinilah Mestakung terjadi. Seluruh lapisan masyarakat mendukung kemerdekaan Indonesia. Akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Muhammad Ali, seorang petinju besar, sebelum bertanding dalam kejuaraan tinju tahun 1964 menetapkan bahwa dia akan mengalahkan Sonny Liston lawannya. Sonny Liston adalah juara dunia yang sangat ditakuti. Sangat sulit menundukkan petinju yang mempunyai pukulan keras seperti yang dipunyai Sonny Liston. Namun Ali tidak takut. Dia mulai melakukan kampanye unik. Dia mengetok-ngetok rumah tetangganya dan mengatakan bahwa dia adalah juara dunia sejati. Tetangganya mungkin menganggap dia hanya bercanda atau bahkan tidak waras. Namun sebenarnya yang dilakukan Ali adalah proses menempatkan diri dalam kondisi kritis. Dengan bicara ke banyak orang, Ali berada pada kondisi kritis. Dia harus membuktikan omongannya. Kalau tidak, maka
dia hanya dicap omdo alias omong doang. Berada pada kondisi kritis, Ali semakin terdorong untuk terus mempersiapkan diri secara matang. Ia belajar keras, ia berlatih sangat keras. Dukungan Moon mulai mengalir. Ali merasa sangat siap ketika akan bertanding, baik mental maupun fisik. Saat pertandingan telah mencapai ronde ke-6, tiba-tiba saat memasuki ronde ke-7, Sonny Liston mengundurkan diri dan mengatakan bahwa pundaknya terluka karena terpukul saat latihan. Karena terpukul waktu latihan. Sampai sekarang kemenangan Ali yang waktu itu masih bernama Cassius Clay masih menjadi misteri. Apakah ini Mestakung? Dengan keyakinan dapat meraih medali emas dalam Olimpiade Fisika Internasional 30, kami berangkat ke Padua, Italia, tempat fisikawan besar Galileo Galilei mengajar dan mengembangkan fisika lebih dari 400 tahun lalu. Tanggal 18 Juli 1999, kami tiba di Venice International Airport, Venesia, merupakan kota kanal kuno yang cantik. Dengan angkutan lokal, kami pun dibawa ke Padua. Keesokan harinya, digelar upacara pembukaan yang diselenggarakan di Verdi Theater. Malam harinya, para pimpinan tim dibawa ke Universitas Padua untuk menerjemahkan soal tes yang besok akan diberikan kepada para siswa. Tiap pimpinan menerjemahkan soal ke dalam bahasa ibunya masing-masing. Tes pertama adalah tes eksperimen selama 5 jam. Tanggal 20 Juli, usai tes, para siswa tidak melulu melihat soal-soal, melainkan meluangkan waktunya ke tempat-tempat hiburan. Mereka diajak melihat Leonardo National Laboratories, Villa Pisani. Lalu keesokan harinya, para siswa diajak mengunjungi banyak tempat yang cantik dan bersejarah seperti Marca Trevigiana Landscapes and Art, Castelfranco, Mirano, Noale, Posagno, Treviso, dan berbagai tempat lainnya. Sedangkan para leader pimpinan tim diminta untuk menerjemahkan soal fisika teori. Ketika menerjemahkan soal, kami merasakan Mestakung terjadi. Kami termotivasi untuk menerjemahkan soal dengan hati-hati. Karena kalau kami salah menerjemahkan, siswa-siswa kami bisa saja salah menjawab soal dan akibatnya tentu fatal. Dengan menerjemahkan soal, kita tidak boleh memberikan petunjuk atau hint. Terjemahan soal tersebut kemudian akan diterjemahkan ulang dan seandainya diterjemahkan petunjuk atau hint, maka Indonesia akan mendapat penalti, yaitu dilarang mengikuti Olimpiade selama 3 tahun ke depan. Penalti ini tentu saja akan merusak nama baik Indonesia. Saya masih ingat saat itu, menunjukkan pukul 2 dini hari kami mulai mengantuk, terjemahan belum selesai. Namun ajaib, dorongan untuk menjadi juara ternyata membuat kami mampu bertahan terus. Inilah Mestakung. Kami, yaitu Oki Gunawan, Widya Nusyanto, dan Johannes Surya, saling menguatkan untuk bertahan agar mampu menerjemahkan soal sampai tuntas. Akhirnya soal berhasil selesai diterjemahkan dengan baik sekitar pukul 6 pagi. Tanggal 22 Juli, selesai tes, para siswa kembali dibawa tur ke berbagai museum di Padua, lalu menonton pertunjukan musik di ruang terbuka Prato della Valle. Malam harinya, para leader mendapatkan hasil tes siswanya. Kami mulai mengoreksi para siswa. Menurut penilaian kami, Mari Agus mendapat nilai 44 dari 47 poin, 44 sampai 47 poin dari maksimum 50 poin. Nilai 44 poin akan didapatkan bila jurinya benar-benar keras, sedangkan 47 poin jika jurinya cukup lunak. Harapan untuk mendapatkan emas cukup besar. Kami benar-benar excited. Tanggal 23 Juli, masa menegangkan bagi siswa sudah lewat. Mereka segera menikmati tur ke National Institute for Nuclear Physics Science Exhibitions dan melihat berbagai museum. Sedangkan pimpinan tim dan observer mengadakan rapat untuk membicarakan berbagai masalah dalam Olimpiade Fisika.
Selesai meeting, hasil pekerjaan para siswa pun dibagikan. Kami terkejut sekali menerima hasil penilaian juri. Juri ternyata hanya menilai pekerjaan Agus dengan nilai 40,7 poin dari maksimum 50 poin, padahal menurut hasil penilaian kami, Agus harusnya dapat antara 44 sampai 47 poin. Dan dengan hati-hati kami memeriksa hasil penilaian juri. Dan lihatlah, kami menemukan banyak kesalahan penilaian juri. Dalam beberapa bagian, juri mengurangi nilai Agus karena Agus mengerjakan soal dengan cara yang berbeda dengan penyelesaian konvensional, padahal hasil akhirnya sama. Dalam Olimpiade Fisika, juri bisa keliru. Bayangkan, juri harus memeriksa ratusan kertas kerja siswa. Ini pekerjaan yang sangat melelahkan. Karena itu, wajar-wajar saja bila juri melakukan kesalahan dalam penilaian. Agar fair, maka dalam Olimpiade Fisika ini diberi waktu khusus yang disebut moderasi. Dalam moderasi ini, pimpinan tim dihadapkan kepada juri untuk mengonfirmasi apakah pimpinan tim itu setuju dengan hasil yang diberikan juri ataukah merasa keberatan. Kalau merasa keberatan, pimpinan tim harus memberikan bukti-bukti yang kuat agar juri dapat mengevaluasi kembali hasil penilaiannya. Waktu yang diberikan hanya 20 menit untuk satu tim, 5 pelajar per soal tes. Waktu yang sangat singkat. Umumnya, mereka yang dimoderasi adalah siswa yang nilainya terletak di perbatasan antara perak dengan emas, perunggu dengan perak, atau honorable mention dengan perunggu. Semalaman, kami tidak tidur menunggu waktu moderasi besok hari. Kami merancang strategi bagaimana dalam 20 menit kita bisa meyakinkan juri bahwa apa yang dinilai itu keliru. Kami bertekad untuk memperjuangkannya secara sungguh-sungguh. Mestakung membuat kami mampu melewati malam ini dengan rancangan strategi yang mantap. Waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Dengan rasa percaya diri, kami mendatangi juri satu persatu. Satu soal demi satu soal kami moderasi. Saat moderasi terjadi perdebatan yang cukup alot. Suasana cukup menegangkan karena poin demi poin sangat berharga. Mestakung terjadi, kami tidak menyerah. Kami terus mempush juri bahwa penyelesaian Agus benar, jurilah yang keliru. Akhirnya melalui perjuangan yang sangat melelahkan baik mental maupun fisik karena sebelumnya begadang, kami dapat meyakinkan juri dan mengembalikan nilai Agus yang hampir sesuai dengan penilaian kami semula dari 40,7 naik ke 41,2, kemudian naik menjadi 42, selanjutnya 42,7, dan akhirnya menjadi 44,4 poin. Detik-detik kenaikan poin itu sangat menegangkan. Kami mencari tahu nilai dari 3 peserta teratas, karena 3 nilai teratas inilah yang menentukan batas-batas medali emas. Batas bawah emas ditentukan dari 90% rata-rata 3 nilai teratas menjadi 78% menjadi batas bawah perak, sedangkan 65% untuk perunggu dan 50% untuk honorable mention. Ketika nilai Agus masih sekitar 42, kami kaget karena ada peserta yang mendapat nilai 48 poin. Jika 3 nilai teratas adalah 48 poin, maka batas emas adalah 43 poin. Hal ini memotivasi kami untuk terus berjuang demi meyakinkan juri. Disinilah kami melihat Mestakung bekerja dalam diri kami. Kami sudah hampir 44 poin. Ketika kami sudah melewati 44 poin, kami merasa lega. Karena emas sudah hampir dipastikan di rakyat Indonesia, kita hanya akan kehilangan emas jika 3 siswa teratas mendapat nilai sempurna 50 poin yang menurut kami tidak mungkin tercapai. Selesai moderasi diumumkan nilai tertingginya adalah 49,8 poin, dengan batas bawah emas 43 poin, perak 37 poin, batas bawah perunggu 31 poin, dan honorable mention 24 poin. Saat pembagian medali, suasana sangat mengharukan. Pertama kalinya dalam sejarah ada siswa Indonesia
yang naik ke panggung menerima medali emas di Olimpiade Fisika Internasional. Air mata keharuan menetes tak mampu dibendung. Suasana begitu mengharukan. Rasa capek dan lelah pun hilang. Rasa capek dan lelah pun dalam sekejap hilang. Perjuangan bertahun-tahun ternyata membuahkan hasil yang manis sekali. Anak Indonesia ternyata mampu. Sepulang dari Italia, saya sakit berhari-hari. Sempat diopname di rumah sakit, mungkin terlalu lemah secara fisik dan mental. Maklum saja, kami begadang selama hampir 5 hari. Tetapi kami puas, sangat puas. Memang, kalau kita mempunyai target jelas dan mampu berjuang ke arah itu, tidak ada yang tidak mungkin. Kutipan pidato tak tertulis Soekarno di depan Dokuritsu Chunbi Chosakai pada tanggal 1 Juni 1945 ketika sidang membicarakan dasar bikin sel negara kita. Saudara-saudara, kenapa kita sebagai pemimpin rakyat yang mengetahui sejarah menjadi swawiktik, menjadi gentar, padahal semboyan Indonesia merdeka bukan sekarang saja kita siapkan. Berpuluh-puluh tahun yang lalu, kita telah menyiapkan semboyan Indonesia merdeka. Bahkan sejak tahun 1932, dengan nyata-nyata kita mempunyai semboyan Indonesia merdeka sekarang. Bahkan 3 kali sekarang, yaitu Indonesia merdeka sekarang, sekarang. Disalin dari buku lahirnya Pancasila, penerbit Guntur, Yogyakarta.